Ketika Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul berusia sekitar 10 tahun, beliau menerima anugerah luar biasa dari Allah berupa kemampuan kasyaf hissi yang memungkinkan dirinya untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Pada usia ini, beliau juga mengalami peristiwa yang mengejutkan ketika seorang mantan pemberontak yang dikenal sebagai sosok yang ditakuti karena kejahatan dan kekejamannya datang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas sosok wali yang masyhur dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang ulama besar dari Kalimantan yang terkenal di seluruh Nusantara, yaitu Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau merupakan putra dari Kiai Abdul Ghani dan cucu dari Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman. Syekh Zaini lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi, di Tanggul Irang, Martapura, dari pasangan Abdul Ghani dan Hajah Masliah. Beliau adalah anak pertama dari dua bersaudara dengan adik bernama Hajah Rohmah. Nama kecil beliau adalah Kusyairi. Sejak kecil, beliau memiliki keistimewaan yang langka, yaitu tidak pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, dikelilingi oleh orang tua dan neneknya, Salbiyah. Pendidikan yang diterimanya sejak dini sangat disiplin, dan beliau diajarkan tentang tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau. Neneknya juga menjadi guru pertamanya dalam membaca Al-Quran. Meskipun orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, mereka tetap berusaha untuk membantu guru yang mengajarkan Al-Quran kepada Syekh Zaini muda. Bahkan, beliau sering membawa bekal berupa minyak tanah untuk diberikan kepada gurunya setiap malam. Pada usia sekitar 7 tahun, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani mulai menempuh pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura. Didikan dari ayahnya dan bimbingan intensif dari pamannya, Kiai Haji Seman Mulia, sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, keridhaan, kemurahan hati, dan kasih sayang kepada semua orang di sekitarnya. Salah satu contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh ayahnya, Abdul Ghani bin Abdul Manaf, terjadi pada suatu hari ketika hujan turun deras. Dalam keadaan rumah yang sudah tua dan lapuk, air hujan mulai merembes masuk. Dapatkan buku Abah Guru Sekumpul sekarang. Intan Permata dari Martapura, kumpulan ilmu dan hikmah untuk hidup Anda. Link di pojok kiri bawah video ini. Ayahnya dengan penuh kasih menelungkupi tubuh Syekh Zaini muda untuk melindunginya dari hujan. Meskipun itu berarti dirinya sendiri harus terkena hujan. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang soleh dan sabar, selalu menghadapi berbagai situasi dengan tenang, serta tidak pernah mengeluh tentang derita atau cobaan yang dihadapinya. Kisah-kisah kesulitan yang dialaminya menjadi contoh nyata dari kesabaran dan dorongan untuk terus berusaha dengan cara yang halal. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga hak orang lain dan tidak serakah dalam mencari harta, bahkan memberikan panduan tentang bagaimana mengatur usaha dagang. Keluarga Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang terdiri dari 4 anggota pernah hanya memiliki 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur yang harus dibagi 4.
Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tidak pernah mengeluh. Pada masa itu, ayahnya membuka kedai minuman dan selalu meminta izin kepada pelanggan jika ada sisa teh, yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada keluarganya. Dalam hal pengolahan usaha, beliau membagi keuntungan menjadi 3 bagian, sepertiga untuk kebutuhan keluarga, sepertiga untuk modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Seorang ustadz pernah mengomentari cara hidupnya ini, menekankan bahwa hidup yang seperti itu pasti berkah. Ada juga momen di mana saat kecil, Syekh Zaini muda bermain-main dengan membuat mainan dari daun pisang. Ketika ayahnya melihatnya, ia dengan ramah menegur, "Nak, sayangnya mainanmu itu, padahal itu bisa dibuat sayur." Syekh Zaini segera menghentikan permainan dan menyerahkan bahan tersebut kepada ayahnya untuk dimasak. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, berikut adalah daftar guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Pada tingkat pendidikan ibtidak, beliau belajar dari berbagai guru, antara lain Abdul Mu'az, Sulaiman, Muhammad Zain, Haji Abdul Hamid Hussein, Haji Mahalli, Haji Rafi'i, Syahron, Haji Hussein Dahlan, dan Haji Salman Yusuf. Setelah itu, di tingkat tsanawiyah, beliau mendapatkan pendidikan dari Haji Sya'rani Arif, Haji Husin Qadri, Haji Salim Ma'ruf, Haji Saman Mulia, dan Haji Salman Jalil. Dalam bidang tajwid, guru beliau adalah Haji Sya'rani Arif dan Haji Aini Kandangan. Selain itu, beliau juga memiliki guru khusus, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sanad ilmu dan thariqah yang beliau terima sangat beragam, di antaranya berasal dari Kiai Haji Falak Bogor, Syekh Yasin Al-Fadani dari Makkah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Yamani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Bar. Secara spiritual, guru pertama beliau adalah Syekh Ali Junaidi Berau, yang merupakan keturunan dari Haji Muhammad Amin. Haji Muhammad Amin adalah keturunan dari Mufti Haji Jamaluddin, yang juga merupakan murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Temukan kedamaian dalam setiap halaman. Buku Syekh Arsyad Al-Banjari, warisan ilmu dan spiritual yang menginspirasi. Dapatkan sekarang. Link di pojok kiri bawah video ini. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan juga berperan penting dalam proses pendidikan beliau. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil kemudian menyerahkan bimbingan kepada Kiai Falak, yang melanjutkan ajaran tersebut kepada Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Selanjutnya, beliau diarahkan untuk belajar dari Syekh Muhammad Arsyad, yang dalam tradisi tasawuf dipandang sebagai pemimpin langsung yang menghubungkan muridnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, Kiai Haji Muhammad Zaini atau Guru Sekumpul dianjurkan untuk menuntut ilmu kepada Haji Muhammad Gadung, yang merupakan keturunan dari Haji Salman Farlisi dan Haji Mahmud. Ketika Syekh Muhammad Zaini atau Guru Sekumpul berusia sekitar 10 tahun, beliau menerima anugerah luar biasa dari Allah berupa kemampuan kasyaf hissi yang memungkinkan dirinya untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Pada usia ini, beliau juga mengalami peristiwa yang mengejutkan ketika seorang mantan pemberontak yang dikenal sebagai sosok yang ditakuti karena kejahatan dan kekejamannya datang ke rumahnya. Kehadiran orang ini tentu membuat keluarganya merasa cemas. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika bertemu dengan Syekh Muhammad Zaini. Pria itu justru menyungkurkan badan, meminta ampun, dan meminta agar ilmunya yang selama ini ia amalkan diperiksa. Ia berharap jika ada kesalahan dalam praktiknya, Syekh dapat membetulkannya dan membimbingnya untuk bertaubat. Mendengar permohonan tersebut,
Syekh Muhammad Zaini muda memasuki rumah dan menyampaikan situasi ini kepada ayah dan keluarganya. Ketika beliau masuk ke dalam rumah, tamu tersebut tertidur. Setelah bangun, ia dijamu dengan makanan. Sambil tamu itu makan, Syekh Muhammad Zaini muda berinisiatif untuk menjelaskan kepada ayahnya mengenai tujuan kedatangan orang tersebut. Ayahnya meminta Syekh Muhammad Zaini muda untuk menanyakan ilmu apa yang telah dipelajari oleh tamu itu. Setelah tamu selesai makan, Syekh menanyakan sesuai arahan ayahnya, dan jawaban yang diterimanya disampaikan kembali kepada sang ayah. Dengan rasa ingin tahu, ayahnya meminta agar ditanyakan lebih lanjut tentang ilmu lain yang pernah dipelajari. Setelah beberapa kali bertanya, saat Syekh Muhammad Zaini muda hendak menyampaikan informasi lebih lanjut kepada tamu tersebut, pria itu tiba-tiba merasa gelisah dan gemetar melihat Syekh Muhammad Zaini muda mendekat. Ia menangis dan memohon untuk ditobatkan, berharap Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, di antara karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul, terdapat peristiwa menarik di mana rumput-rumputan memberikan salam kepadanya dan berbicara tentang manfaatnya dalam pengobatan. Bahkan batu-batuan dan logam juga tampak berinteraksi dengan beliau. Namun, beliau tidak menganggap hal-hal ini sebagai sesuatu yang perlu diistimewakan. Baginya, semua itu hanyalah ujian dan cobaan dari Allah. Abah guru sekumpul sejak kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga yang saleh, yang membentuk sifat-sifat mulia dalam dirinya: kesabaran, keridhaan, kemampuan menyimpan kesedihan, kasih sayang, kemurahan hati, dan sifat sabar dan tidak marahnya telah terasah dan berkembang dalam jiwanya. Apapun yang terjadi, beliau tidak pernah mengeluh atau mengadu kepada orang tuanya. Bahkan ketika beliau mengalami perlakuan yang buruk, seperti dipukuli oleh orang-orang yang iri dan dengki kepadanya, cinta beliau terhadap para ulama dan orang-orang saleh sangatlah mendalam. Terlihat sejak kecil saat beliau selalu menunggu di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh gurunya, Kiai Haji Zainal Ilmi, terutama saat beliau hendak pergi ke Banjarmasin. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan kesempatan bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi sebagai bentuk penghormatan dan kecintaannya. Ketika remaja, Abah guru sekumpul mengalami mimpi yang luar biasa ketika bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dalam mimpi tersebut, kedua sosok mulia itu memberikan pakaian lengkap dengan sorban kepada beliau dan memberi nama baru, Zainal Abidin. Mimpi ini seakan menjadi pertanda akan kebesaran dan keutamaan yang akan beliau capai di masa depan. Seiring bertambahnya usia, keutamaan Abah guru sekumpul semakin tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak orang, termasuk para habaib dan ulama-ulama yang senior, menghormati dan menyayangi beliau karena mereka mengetahui betul keadaan dan kepribadiannya. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah sosok ulama yang mampu menggabungkan antara wasiat, thariqah, dan hakikat. Beliau hafal Al-Quran beserta tafsirnya, khususnya tafsir Jalalain karya Imam Jalalain. Beliau juga merupakan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan berusaha menghidupkan kembali ilmu serta amalan yang diwariskan oleh datuk beliau. Oleh karena itu, majelis pengajian yang beliau pimpin, baik majelis ta'lim maupun majelis amaliyah, memiliki sifat-sifat yang mirip dengan majelis yang dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam setiap interaksi, beliau menunjukkan sikap lemah lembut, kasih sayang, dan keramah tamahan yang membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat, serta oleh sahabat dan murid-muridnya.
Ketika menghadapi kritik atau serangan dari orang-orang yang tidak senang melihat keberadaan beliau, beliau selalu bersikap tenang. Alih-alih membalas, beliau memilih untuk diam dan tidak menunjukkan reaksi, karena beliau menganggap bahwa mereka belum memahami keadaan yang sebenarnya. Setiap tamu yang datang ke rumah Abah Guru Sekumpul biasanya disambut dengan jamuan makanan. Hal ini terutama terlihat pada hari-hari pengajian, di mana beliau menjamu seluruh muridnya yang berjumlah tidak kurang dari 3.000 orang. Pada hari-hari lainnya, beliau juga menyediakan jamuan berupa minuman dan roti. Ini menunjukkan betapa besar perhatian dan rasa syukur beliau terhadap setiap tamu yang datang. Abah Guru Sekumpul memiliki prinsip yang kuat dalam berjihad, yang selaras dengan ajaran Al-Quran. Sebelum menghadiri majelis dakwah atau acara yang bertujuan untuk mengembangkan syiar agama Islam, beliau akan terlebih dahulu memberikan sumbangan harta untuk mendukung pelaksanaan acara tersebut. Setelah itu, barulah beliau berangkat. Dengan cara ini, beliau benar-benar mengamalkan ajaran Al-Quran dengan menunjukkan bahwa jihad dengan harta adalah langkah awal sebelum berjihad dengan fisik. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul dikenal sebagai salah satu ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang memiliki izin untuk mengijazahkan thariqah Sammaniyah. Ini menjadikan beliau sosok yang sangat dihormati, dan banyak orang datang kepadanya untuk mengambil baiat thariqah ini. Murid-murid yang datang bukan hanya dari Kalimantan, tetapi juga dari Pulau Jawa dan berbagai daerah lainnya. Dalam mengajar dan membimbing umat, baik laki-laki maupun perempuan, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tidak pernah mengenal lelah. Bahkan, dalam keadaan kurang sehat sekalipun, beliau tetap melanjutkan pengajaran tanpa mengurangi semangatnya. Selain itu, untuk menjaga kesehatan para peserta pengajian, beliau secara rutin mengundang dokter spesialis untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum sesi pengajian dimulai. Dokter yang diundang mencakup berbagai spesialis, seperti spesialis jantung, paru-paru, mata, ginjal, penyakit dalam, dan penyakit menular. Dengan tindakan ini, Abah Guru Sekumpul menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap kesehatan para peserta pengajian. Beliau tidak hanya peduli pada aspek spiritual, tetapi juga pada kesehatan fisik para muridnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, di antara berbagai karomah yang dimiliki oleh Abah Guru Sekumpul, terdapat beberapa peristiwa menakjubkan yang menggambarkan keistimewaan beliau. Saat beliau tinggal di kampung keraton, setelah selesai membaca maulid, seringkali beliau duduk bersama beberapa orang yang belum pulang. Mereka bercakap-cakap mengenai para pendahulu-pendahulu beliau, dengan tujuan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut untuk meningkatkan amal ibadah mereka. Dalam salah satu perbincangan, tiba-tiba beliau mulai bercerita tentang buah rambutan. Meskipun saat itu masih belum musimnya, tanpa sepengetahuan yang hadir, beliau mengangkat tangannya ke belakang, dan luar biasa, beliau berhasil memunculkan sebuah buah rambutan matang di tangannya. Semua yang hadir terheran-heran melihat kejadian itu, dan Abah Guru Sekumpul pun langsung memakan rambutan tersebut. Karomah lain yang menunjukkan keistimewaan beliau terjadi saat beliau menghadiri sebuah acara selamatan. Ketika dijamu makanan oleh tuan rumah, terlihat bahwa makanan di piringnya hampir habis. Namun, ketika piring tersebut dikembalikan kepada pelayan, semua orang terkejut karena makanan yang terlihat habis itu ternyata masih banyak tersisa. Hal ini seolah menunjukkan bahwa meskipun beliau telah makan, makanan tersebut tetap tidak berkurang. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun dan sumur-sumur mulai mengering,
Masyarakat merasa cemas dan berharap agar hujan segera turun. Banyak orang datang kepada beliau memohon doa agar hujan bisa turun. Menyaksikan keadaan ini, beliau keluar dari rumah dan mendatangi pohon pisang yang dekat dengan tempat tinggalnya. Beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan dalam waktu singkat, hujan pun turun dengan derasnya. Dapatkan buku Abah Guru Sekumpul sekarang. Intan Permata dari Martapura, kumpulan ilmu dan hikmah untuk hidup Anda. Link di pojok kiri bawah video ini. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, karomah lain terjadi ketika pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189 di Martapura. Pada saat itu, hujan sedang turun deras dan menggenangi jalan yang akan dilalui oleh Abah Guru Sekumpul. Hal ini membuat panitia pelaksanaan haul merasa cemas. Namun, tidak disangka-sangka, sejak pagi, jalanan yang digenangi air itu tiba-tiba mengering, sehingga beliau dan rombongan bisa melewati jalanan tersebut dengan mudah. Keesokan harinya, jalanan itu kembali digenangi air selama beberapa hari. Salah satu karomah yang sangat mengesankan dari Abah Guru Sekumpul adalah kemampuan beliau dalam membantu orang-orang yang menderita berbagai penyakit serius. Banyak orang yang datang kepada beliau dalam keadaan kritis, seperti penderita sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang menelan peniti, serta wanita hamil yang bayinya dalam keadaan tidak normal atau bahkan meninggal dalam kandungan. Meskipun dokter merekomendasikan untuk menjalani operasi sebagai solusi, keluarga pasien memilih untuk minta didoakan dan diberikan solusi oleh Abah Guru Sekumpul. Melalui air yang beliau berikan, semua pasien ini mendapatkan kesembuhan tanpa perlu menjalani operasi. Selain itu, Abah Guru Sekumpul memiliki kelebihan dan keanehan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan berhasil menghafal tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli pada usia 9 tahun. Sejak kecil, lingkungan pergaulan beliau sangat dijaga, dan setiap kali berpergian, beliau selalu ditemani oleh sepupunya. Ada satu pengalaman menarik ketika beliau ingin bermain ke pasar, seperti anak-anak seusianya. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba paman beliau Syekh Seman Mudia muncul dan memerintahkan beliau untuk pulang. Yang mengejutkan, tidak ada orang lain yang melihat Syekh Seman Mulia tersebut, termasuk sepupunya, dan beliau pun patuh dan segera pulang ke rumah. Kejadian lain yang mencolok terjadi ketika beliau berusia 9 tahun. Pada malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar yang turun dari langit. Di depan kapal tersebut, ada seorang penjaga berpakaian jubah putih, dan di daun pintu kapal tertulis Safinatul Aulia, yang berarti perahu para wali. Beliau ingin memasuki kapal itu, tetapi dihalau oleh penjaga, hingga beliau terjatuh. Beliau terbangun dari mimpinya, merasa sangat terkesan. Pada malam Jumat berikutnya, mimpi itu terulang kembali, dan pada malam Jumat ketiga, beliau akhirnya diizinkan untuk masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika beliau masuk ke dalam kapal, beliau melihat banyak kursi kosong. Beberapa tahun kemudian, ketika beliau merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tanpa diduga, orang pertama yang menyambut beliau dan menjadi guru di sana adalah orang yang sama yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, salah satu pesan penting dari Abah Guru Sekumpul mengenai karomah adalah agar kita tidak terpedaya oleh keanehan atau keunikan yang muncul dari karomah itu sendiri. Beliau mengingatkan bahwa karomah sebenarnya merupakan anugerah dari Allah, bukan hasil dari keahlian atau usaha manusia. Dengan demikian,
kita tidak seharusnya berusaha mendapatkan karomah melalui ibadah tertentu atau wirid-wirid yang kita lakukan. Menurut beliau, karomah yang paling mulia dan bernilai tinggi adalah konsistensi atau istiqomah dalam menjalani jalan yang benar di hadapan Allah. Jika ada orang yang mengklaim memiliki karomah tetapi sholatnya tidak teratur, maka itu bukan karomah, melainkan istidraj, yaitu ujian atau tipuan dari Allah yang menunjukkan bahwa orang tersebut belum benar-benar berada di jalan yang lurus. Selain itu, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai seorang ulama yang sangat ramah dan penuh kasih sayang kepada setiap orang. Namun, beliau juga adalah sosok yang tegas, terutama ketika berhadapan dengan penguasa yang dianggap menyimpang dari jalan yang benar. Contoh nyata dari sikap tegas beliau terlihat ketika beliau menolak undangan Soeharto untuk menghadiri acara halal bihalal di Jakarta. Dalam setiap pengajian, beliau tidak ragu untuk menyampaikan kritik dan teguran kepada para penguasa, baik gubernur, bupati, atau pejabat lainnya, terhadap masalah yang dianggapnya tidak tepat atau menyimpang. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis, dengan sejumlah karya yang memberikan kontribusi besar dalam dunia pengetahuan Islam. Di antara karyanya yang terkenal adalah Risalah Mubarakah, Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasan Al-Saman Al-Madani, kemudian Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhi Tawassulati Samaniyah, serta Nubzatun fi Ma'naqibi Imam Masyhur bil Ustadi Abdul Muhammad bin Ali Ba'alawi. Karya-karya ini tidak hanya menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau, tetapi juga dedikasi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan murni. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Agustus 2005 Masehi pada pukul 5:10 subuh. Beliau dimakamkan di samping Musola Ar-Raudhah berdekatan dengan makam pamannya Kiai Haji Muhammad Seman Mulia serta guru beliau Kiai Haji Salman Abdul Jalil. Selain karya-karyanya, Abah Guru Sekumpul juga meninggalkan berbagai wasiat yang sangat berarti bagi umat Islam. Wasiat pertama yang beliau sampaikan adalah pentingnya menghormati ulama dan orang tua. Beliau mengajarkan bahwa berbaik sangka terhadap sesama muslim adalah sebuah kewajiban, serta mendorong sikap murah hati dan tidak tomak. Beliau juga menekankan pentingnya memiliki wajah yang ramah, tidak menyakiti orang lain, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Beliau mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam permusuhan dan harus berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memenuhi segala hajat kita. Keselamatan menurut beliau hanya dapat ditemukan dalam kebenaran, dan kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Abah Guru Sekumpul juga mengingatkan untuk tidak menanggapi orang-orang yang memiliki rasa iri dan dengki, serta menyarankan agar kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kisah mengenai perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, beserta beberapa karomah dan wasiat beliau. Semoga melalui cerita ini, kita semua dapat merasakan keberkahan dari kekasih Allah dan diizinkan untuk tergabung dalam rombongannya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertian Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.